Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada ibu kepala sekolah yang sudah memberikan waktunya untuk saya mempresentasikan sebagian dari tugas hasil diseminasi PJOK kemarin, yaitu rencana tindak lanjut. Tapi supaya tidak terlalu serius ya, kakak-kakak semua sudah menerima sticky note? Sudah. Kita akan explaining dulu ya. Kita akan bagi dua kelompok. Yang ini kelompok mengapa, yang ini kelompok karena. Jadi bagi dua kelompok. Ini mengapa, ini karena. Oke ya. Oke, yang sebelah sini yang kelompok mengapa, silahkan tuliskan pertanyaan. Nah, mengapa boleh bebas. Kakak-kakak boleh bebas. Misalkan mengapa saya cantik, mengapa saya apa, boleh bebas. Ya, yang sebelah sini boleh mengapa, yang sebelah sini boleh mengapa, tuliskan pertanyaan. Kemudian yang sebelah sana silakan tuliskan karena alasannya berarti. Nah, alasannya silakan. Oke. Boleh satu saja. Ya, satu saja, tidak usah banyak-banyak. Oke, yang sebelah sini mengapa, yang sebelah sana karena. Boleh bebas apa saja. Bukan tentang pendidikan, boleh bebas. Boleh. Ini mengapa titik ini karena ini. Boleh bebas. Kalau sudah, nanti saya akan tunjuk dari kelompok mengapa. Nah, dari kelompok karena nanti saya akan tunjuk. Oke. Ya, kita akan berbagi jawaban. Supaya tidak terlalu stres, saya akan lucu-lucuan dulu. Oke, sudah kakak-kakak? Sudah. Oke, saya akan pilih satu orang dari kelompok mengapa. Tiga orang dari kelompok mengapa dan 3 orang dari kelompok karena. Ya. Saya akan tutup mata dan saya akan pegang bambunya. Boleh nanti yang dipegang kalau saya boleh maju ke depan. Oke, satu. Boleh 1, 2. Oke. 3. Oh, kosong. Oke, kosong pindah berarti. Oke, ini 3. Oke, 3. Oke, sudah dari kelompok mengapa sudah 3. Oke, silakan maju ke depan dari kelompok mengapa. Oke, dari kelompok karena saya akan tunjuk lagi 3 orang. Oke, kakak-kakak bersiap. Kelompok karena. Oke. Ini ada. Satu. Sepertinya banyaknya di tengah karena. Oke, karena 2. Oke, karena 2. Oke. Yang tadi cowok apa cewek ya? Dua-duanya ya karena cewek. Jadi saya pilih satu yang cowok. Cowok bisa diarahkan. Cowok. Ya, oke, karena oke, silakan yang dipilih boleh maju ke depan. Kelompok karena dan kelompok mengapa boleh maju ke depan. Boleh. Oke, kelompok mengapa sebelah sini. Nah, 3 orang. Kelompok karena sebelah sana. Mengapa 1 orang lagi, siapa mengapa? Oh, bagus. Maju boleh Bu. Maju Bu boleh. Oke. Kita akan cross saja ya. Oke, jadi nanti siapa yang sini yang mau duluan, tinggal membacakan saja mengapa. Nanti dijawab sama-sama. Oke ya. Oke, silakan Bu siapa? Bu Rini dulu. Bu Rini. Oke, sebentar.
kita bernyanyi? Oke, jawabannya siapa yang mau menjawab? Oke. Karena saya suka. Pas, artinya betul nyambung. Oke, nyambung. Mengapa kita bernyanyi? Karena jawabannya nyambung nanti. Karena kita suka, karena saya suka. Oke, nyambung. Oke. Pertanyaan mengapa yang kedua? Oke, silakan. Mengapa kamu ngantuk? Oke, silakan Reza. Baca itu baca. Karena lucu sekali. Oke, kalau Mbak Reza kalau ngantuk berarti lucu ya. Oke, Mbak Reza kalau ngantuk berarti lucu. Oke, silakan yang terakhir, Pak Agus. Pak Agus, silakan Pak Agus. Baca itu baca. Dibaca. Islam. Kenapa? Jawabannya kenapa? Kenapa kita diciptakan sebagai manusia? Kenapa kita diciptakan sebagai manusia? Gak apa-apa, gak apa-apa. Silakan. Bisa menyambung. Kan? Masih koreksi. Mengapa kita diciptakan sebagai manusia? Karena kita perempuan. Ya. Oke, terima kasih kakak-kakak supaya tidak stres saja, kurang saja. Oke, terima kasih. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Ya nanti sticky note-nya bisa ditempel di sini sebagai bukti-buktinya. Yang terakhir sticky note-nya nanti saja Bu. Sticky note-nya satu lagi untuk nanti saran untuk saya dan masukan untuk saya. Oke, kita akan lanjutkan ke presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada rencana tindak lanjut merancang pembelajaran berbasis proyek bersama ABS. ABS itu yaitu komunitas belajar sekolah. Oke, disusun oleh saya sendiri. Oke, pertama di sini saya ingin menjelaskan apa pentingnya KBS di sekolah. Sedikit saja. KBS itu merupakan wadah untuk kita semua, sarana untuk kita semua antara guru kelas, guru mapel, dan guru lainnya atau aparatur sekolah lainnya untuk bisa berkolaborasi, menuangkan ide-ide seperti misalkan proyek-proyek, kemudian berbagi sharing-sharing ilmu. Nah, di sini pentingnya komunitas belajar sekolah. Nah, karena alhamdulillah sekali di sini di Lokajaya sini kakak-kakak, alhamdulillah kita sudah punya kompel yang diketuai oleh Kak Yuyun. Ya, betul Kak Yuyun ya? Nah, oke. Kak Yuyun sebagai penggerak kompel sangat luar biasa sekali. Kompel kita bernama Berjaya. Nah, Berjaya yaitu kelompok belajar Lokajaya. Oke, boleh tepuk tangan untuk Kak Yuyun. Nah, di sini saya ingin merancang hasil dari diseminasi PKG PJOK berupa proyek yang mungkin nantinya bisa diterapkan oleh kakak-kakak kepada peserta didik. Oke, selanjutnya. Oke, judul proyeknya yaitu cerdas. Saya mengangkat judul proyeknya cerdas. Cerdas itu cinta lingkungan, rajin olahraga, dan sehat jasmani. Cerdas. Oke, proyek ini merupakan proyek tentang kampanye hidup sehat melalui media cetak dan digital, yaitu dengan pembuatan poster, brosur, serta video edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran berolahraga melalui olahraga. Oke, kenapa saya mengambil tema cerdas? Karena ini berhubungan dengan kesehatan, kebugaran, dan tentunya juga berhubungan dengan cara pikir kita. Apabila kita berpikir hidup sehat, melakukan hidup sehat, mengetahui tentang pentingnya kebugaran, maka itu sangat berpengaruh kepada pikiran kita. Nah, makanya saya supaya mudah diingat, saya mengambil judul proyek ini sebagai cerdas. Lanjut. Oke, latar belakang kenapa saya memilih proyek ini? Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan peserta didik dan masyarakat tentang kesehatan. Kemudian pentingnya menjaga kebugaran berolahraga, sehingga dengan proyek ini diharapkan peserta didik dapat lebih dalam mengetahui bagaimana pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran dengan berolahraga dan dapat diimplementasikan kepada masyarakat. Nah, di sini karena saya khususnya
matkul mata pelajaran PJOK, makanya saya ingin mengkampanyekan bagaimana cara kita supaya hidup sehat dan supaya bugar sepanjang hayat. Nah, itu tujuan dari proyek ini, mengkampanyekan hidup sehat. Dan ini juga mungkin berkaitan dengan gerakan sekolah sehat, GSS yang baru-baru ini digencarkan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu bagian dari gerakan sekolah sehat. Tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kesadaran peserta didik dan masyarakat akan pentingnya kebugaran fisik dan kesehatan serta mempromosikan gaya hidup sehat. Nah, di sini tujuan utamanya yaitu mempromosikan terlebih dahulu peserta didik itu mempromosikan bagaimana kita supaya hidup sehat, kemudian hidup bugar, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan sekitar, khususnya di lingkungan sekolah dan umumnya di lingkungan sekitar. Oke, kemudian ada capaian yang diharapkan kakak-kakak semua. Dari proyek ini saya mengharapkan semoga peserta didik dapat memahami konsep-konsep dasar tentang kesehatan seperti rajin berolahraga, istirahat yang cukup, gizi seimbang, dan menjaga kebersihan diri serta lingkungannya. Oke, nah di sini kan kebanyakan mungkin kita semua orang-orang pekerja, dan di lingkungan sini juga kebanyakan orang-orang pekerja. Nah, pasti tentunya mereka jarang sekali ada waktu atau ada aktivitas untuk berolahraga. Nah, makanya di sini saya tujuannya ingin mempromosikan bagaimana kita minimal berolahraga, melaksanakan olahraga itu 30 menit per hari. Olahraga itu tidak harus yang berat, tidak harus berlari, tidak harus istilahnya berenang, tidak harus bulu tangkis, tidak harus yang berat-berat. Dengan kita berjalan kaki, misalkan Bapak Ibu berjalan kaki dari rumah ke sekolah, nah, yang dekat misalkan dengan kita berjalan kaki yang sekitar sini misalkan, dengan berjalan kaki dari rumah ke sekolah, oke, kemudian misalkan kita dengan berjalan kaki ya dari di sekolah nih setiap hari, misalkan jalan kaki keliling-keliling sekolah, nah itu juga sudah termasuk kegiatan olahraga. Nah, oke. Kemudian yang kedua yang diharapkan dari program ini yaitu peserta didik mampu menganalisis berbagai informasi terkait kesehatan dari berbagai sumber, baik cetak maupun digital, untuk kemudian disajikan dalam bentuk poster. Jadi nanti si peserta didik kita ini akan menganalisis dulu, akan mengumpulkan berbagai informasi di lingkungan sekitar, bagaimana tentang tanggapan orang sekitar tentang kesehatan, bagaimana tentang kebugaran mereka. Nah, kemudian nanti mereka peserta didik akan diarahkan untuk membuat poster. Nah, untuk membuat poster, untuk membuat kampanye hidup sehat melalui media cetak ataupun digital. Sajikan dalam bentuk poster, kemudian bisa dalam bentuk brosur atau dalam bentuk video edukasi. Yang berikutnya yaitu peserta didik dapat merancang membuat poster yang menarik, informatif dan kreatif dengan menggunakan berbagai media dan alat. Nah, yang terakhir, peserta didik memiliki kesadaran. Nah, ini yang utama ya kakak-kakak. Di sini diharapkan dengan proyek ini peserta didik bisa memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain. Bukan untuk diri saya sendiri, tetapi bagaimana cara peserta didik ini, cara kita ini menjaga kesehatan untuk orang lain juga, dengan contoh kecilnya, misalkan dengan membuang sampah tidak sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya, kemudian dengan membawa bekal dari rumah, mengurangi polusi sampah. Nah, itu bisa termasuk ke dalam proyek ini. Oke. Lanjut. Yang berikutnya yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini nih saya akan berkolaborasi karena
materinya kita berkolaborasi dengan Kombel. Nah, makanya ini saya akan berkolaborasi dengan Kombel yang ada di sekolah kita, yang alhamdulillah sudah berjalan. Oke. Program ini termasuk pada kegiatan intrakurikuler yang dimana sebagai penguatan pada materi aktivitas kebugaran jasmani dan budaya hidup sehat melalui media cetak dan digital. Oke, jadi nanti program ini akan saya masukkan di dalam pembelajaran intrakurikuler karena ada dalam pembelajaran dalam materi kerjanya itu ada salah satunya yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Nah, nanti akan saya masukkan proyek ini di dalam program intrakurikuler. Kemudian target dan dalam program ini adalah murid kelas 6 yang dimana program ini menggunakan model pembelajaran pendidikan kebugaran. Peserta didik dituntut untuk mencari informasi seperti yang tadi saya jelaskan, kemudian mempromosikan, mengajak serta menerapkan perilaku hidup sehat di lingkungan sekitar. Oke, kakak sekalian, kenapa saya mengambil targetnya yaitu murid kelas 6? Karena pertama itu adalah kelas yang saya ampu. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila kakak-kakak guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 5 ingin berpartisipasi di dalam proyek ini, silakan. Saya dengan senang hati menerima kesediaan kakak-kakak. Oke. Kemudian anggota komunitas belajar yang ikut terlibat. Nah, dari anggota Kombel yang ikut terlibat ini dan berkolaborasi dalam program cerdas ini adalah tentunya yang utama yaitu para guru kelas 6 yang menjadi fasilitator untuk muridnya. Kemudian saya sendiri guru PJOK sebagai pembina program, serta semua guru sebagai pendukung program ini untuk dikenalkan pada murid kelas 1 sampai dengan kelas 5. Nah, jadi saya tidak hanya menggait guru kelas 6 saja, tetapi saya juga menggait seluruh guru. Silakan untuk dikenalkan nih budaya hidup sehat itu. Nanti untuk dikenalkan budaya hidup sehat ini. Mudah-mudahan program ini nantinya bisa berkelanjutan menghasilkan program-program yang lainnya. Oke, nanti guru kelas 6 di sini akan menjadi fasilitator. Mereka akan menjelaskan bagaimana cara langkah-langkah kampanye membudayakan hidup sehat ini. Oke. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini berhubungan berkaitan dengan aset yang sekolah miliki. Oke. Sumber daya aset yang dimiliki sekolah dapat digunakan. Yang dapat digunakan adalah ketersediaan aset fasilitas sekolah untuk pembuatan proyek cerdas. Peralatan lain yang mendukung diantaranya speaker, laptop, kemudian dan proyektor. Nah, bisa proyektor, kemudian bisa juga kamera. Untuk apa nanti speaker, laptop, dan proyektor? Nanti hasil dari proyek ini, hasil dari pembuatan video edukasi yang dibuat oleh peserta didik ini nanti akan ditampilkan. Saya berharap bisa ditampilkan pada kegiatan P5. Nah, pada kegiatan P5 nanti hasil karya dari proyek peserta didik ini bisa ditampilkan di sana. Nah, di sini saya meminta dukungannya dari kelas 1 dan sampai kelas 5 untuk bisa mengkampanyekan hidup sehat ini di kelasnya masing-masing juga. Nah, oke. Kemudian pembuatan proyek kampanye hidup sehat ini melalui media cetak dan digital yang telah dibuat oleh peserta didik dapat dipromosikan melalui media sosial sekolah. Nah, nantinya juga kita alhamdulillah sudah punya media sosial, ada YouTube, ada Instagram. Nah, nanti juga bisa dipromosikan lewat media sosial yang kita punya. Nah, dan yang paling penting ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan sehari-hari semua. Oke. Sampai sini saya rasa ada yang ingin tanyakan sampai sini atau cukup mau lanjut kakak? Oke, kita lanjut. Oke. Biar semangat, coba biar semangat. Tepuk semangatnya tadi gimana Bu Yuyun? Tepuk semangatnya Kak Yuyun? Dang dang dang, ding ding ding. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke ya, kita tepuk semangat dulu deh. Biar tidak ngantuk. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha.
luar biasa sekali ya semua. Walaupun sudah sore, walaupun kita dari pagi tadi mengikuti kegiatan, tapi masih tetap semangat. Oke, tinggal sedikit lagi ya Kak. Nah ini ada rencana evaluasi. Oke, rencana evaluasinya nanti setelah program ini berjalan, rencana evaluasinya kita akan berusaha menyebarkan angket untuk mengetahui sejauh mana promosi yang dilakukan atau kampanye yang dilakukan oleh peserta didik kita. Oke. Kemudian nanti ada refleksinya tentunya dari peserta didik dan dari kakak semua. Kemudian nanti ada wawancara yang dilakukan ini nanti saya akan meminta beberapa dari peserta didik untuk testimoni tentang program ini, kemudian juga dari Ibu Kepala dan dari kakak sekalian juga saya akan meminta testimoninya. Nah ini rencana evaluasinya. Nanti dari sini bisa ketahuan apakah kekurangan dari proyek ini, kemudian apakah kelebihan dari proyek ini, apakah proyek ini akan bisa dilanjutkan, ataukah misalkan mungkin saja bisa ditambah dengan proyek-proyek lainnya. Oke, selanjutnya. Nah ini kemungkinan tantangan yang ada atau yang bisa saja terjadi dalam proyek ini. Nah, ada kemungkinannya ada 50% tantangan dan 50% solusinya. Ini saya sudah menuliskan kemungkinan tantangannya. Yang pertama yaitu peralatan, karena tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, software editing ataupun alat-alat produksi video yang memadai. Nah, karena tidak semua, walaupun kita sudah zamannya digital, tapi tidak semua peserta didik yang mengetahui atau yang memiliki handphone atau memiliki kamera dengan istilahnya dengan software yang memadai. Nah, tapi nanti saya akan berikan solusinya. Kemudian materi, terbatasnya referensi atau sumber informasi yang relevan yang mudah diakses. Nah mungkin di sini juga dari materi juga akan sedikit terbatas. Ini kemungkinan tantangannya ya. Tapi kita akan berikan solusinya. Nah, ada solusinya di bawah. Oke, solusinya untuk kemungkinan tantangan di atas yaitu bimbingan yang cukup. Nah, sediakan bimbingan yang cukup dari guru atau tutor untuk membantu siswa mengatasi kesulitan. Nah, nanti kakak khususnya guru kelas 6, saya minta bantuannya untuk menjadi tutor atau fasilitator sebagai untuk membantu proyek ini terlaksana. Kemudian kerjasama, mendorong siswa untuk bekerjasama dalam kelompok dan saling membantu. Kemudian manfaatkan sumber daya yang ada di sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, komputer dan komunitas. Nah nanti juga kalau misalkan anak yang tidak memiliki peralatan yang memadai atau misalkan tidak punya komputer, tidak punya software untuk editing, nah bisa nanti dibantu atau dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Bisa memakai komputer di sekolah, bisa juga kita berkolaborasi dengan operator sekolah nantinya. Kemudian pemanfaatan teknologi, gunakan aplikasi desain grafis, video editing yang mudah digunakan. Nah, banyak sekali aplikasi yang mudah digunakan. Oke. Ada 50% tantangan dan tentunya saya sudah buatkan juga 50% solusinya. Nah, oke. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mungkin apabila ada yang kurang atau misalkan ada koleksi dari Bapak Ibu, silahkan atau misalkan ada masukan, silahkan Bapak Ibu bisa mengkai kakak-kakak. Oh, saya yang salah tadi. Silahkan kakak-kakak boleh menuangkannya di sticky note. Nah, di sticky note boleh barangkali masukannya, mungkin ada yang ingin berkolaborasi atau misalkan ada yang ingin menyampaikan langsung di sini, maka boleh koleksi dan sarannya. Oke, silahkan Kak Yuyun. Ya, Dede. Terima kasih Pak Obi. Saya putarkan dulu buat Pak Obi. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih Pak Obi untuk sharing dan berbagi praktik lainnya. Sungguh luar biasa inovasi yang Pak Obi akan laksanakan di Lokajaya tentunya. Dan saya mungkin nanti terlibat ya Pak Obi ya sebagai tutor ya. Program yang Pak Obi sampaikan itu menurut saya program yang inovatif dan nanti kita bisa kolaborasi. Kebetulan program Pak Obi itu hampir mendekati dengan saya Bu ya, yang gerakan Recycle Club.
Nah, nanti kita bisa berkolaborasi. Tadi kan ada cinta lingkungannya. Betul. Jadi saya nanti akan berkolaborasi dengan Pak Opi ke depannya, semoga kita bisa ya untuk cinta lingkungan. Nah, di sini saya ngasih apresiasi kepada Pak Opi, luar biasa sekali. Dan program ini sangat menggagas sekali. Ada rajin olahraganya, saya terima sekali. Tapi untuk jalan dari rumah saya tidak bisa. Dan semoga ini bisa diaplikasikan di Lokajaya secepatnya, dan betul juga untuk program pembantu untuk GSS. Dan saya juga kemarin sudah patung ya BSS, seharusnya memang BSS hari Selasa kemarin, dan ada juga manisannya, mari kita sarapan segarnya, tapi semuanya belum terrealisasi. Semoga dengan programnya Pak Opin ini kita bisa berkolaborasi menciptakan sekolah sehat itu, yang program yang dari hari Selasa itu, dan mungkin bisa dijadwalkan dari Lokajaya sama Pak Opin. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Kak Yuyun. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kak Yuyun. Oke. Oh ya, kakak saya lupa tadi, untuk program ini rencananya akan saya laksanakan di awal semester genap. Ya, di awal semester genap. Karena pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani itu adanya di awal semester genap. Kemungkinan di bulan Februari. Nah, Februari awal, selama kita akan nanti berprosesnya mungkin akan 4 kali pertemuan kita berproses, dari mulai mengumpulkan informasi, kemudian data, kemudian pembuatan poster dan lain-lain. Nah, nanti di bulan berikutnya saya harapkan kampanye hidup sehat ini sudah bisa dipresentasikan oleh peserta didik. Nah, oke. Mungkin itu tadi juga dengan adanya program Mari Kita Sarapan itu nanti juga bisa digabungkan Bu Yuyun dan Pak Yuyun ya. Oke, kemudian dengan program-program yang lainnya yang sudah berjalan yang sesuai dengan GSS itu, dulu ada senam ya Bu ya? Ada senam. Oke. Nah, nanti kita bisa kolaborasi ya Pak Toyib, Pak Dandes, atau Pak Irsan. Ya, oke, Pak Irsan, kita bisa berkolaborasi lagi dengan melalui proyek ini, kita berdayakan lagi gerakan senam. Ya, oke, senam. Oke. Mungkin bagi kakak-kakak yang ingin menambahkan, boleh? Atau ada yang ingin memberikan saran lagi? Silakan. Bagi yang ingin langsung boleh, bagi yang ingin menuliskan di note boleh juga, boleh. Maka saya tunggu di depan. Kita sharing saja di sini. Saya bukan bermaksud menggurui, tetapi saya ingin sharing saja. Barangkali ada masukan, ada yang kurang dari proyek saya. Mudah-mudahan proyek ini bisa nantinya bisa berkelanjutan. Kakak sudah? Ada masukan lagi? Mungkin dari senior saya, Pak Ganes, Kang Gayib, ada? Kang Ganes ada masukannya? Boleh? Untuk sekedar masukan untuk proses pemahaman kepada peserta atau lingkungan masyarakat sekolah, rasanya ini perlu bersama-sama. Jadi tadi sudah disampaikan, jadi guru kelas minta dibantu dengan guru kelas. Nah, itu mungkin yang lebih pas. Jadi kami juga sebagai rekan di Dojoka akan senantiasa menyampaikan visi ini. Mungkin itu bisa. Terima kasih. Terima kasih Kak Ganes, ya betul sekali. Karena ini untuk memudayakan dan memasyarakatkan olahraga di masyarakat ini, betul sekali. Saya butuh dukungan dari kakak-kakak semua, baik itu guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, ataupun kelas 5. Walaupun saya hanya menargetkan kelas 6, tetapi saya harapkan kakak-kakak dari guru kelas 1 dan kelas 5 serta guru PJOK, rekan-rekan saya harapkan bisa berkolaborasi. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Kata-kata ada masukannya? Sudah? Oke. Ibu Kepala mungkin ada masukan? Boleh? Tidak harus, karena saya sangat mengharapkan masukannya. Ya, terima kasih Pak Obi dan selamat atas
Yuyun di guru penggerak. Lalu untuk kebugaran yang diprogramkan Pak Taufik itu sangat berkaitan dengan program sekolah kita, bahwa sekolah kita itu harus menjadi sekolah atau ada program GSS, gerakan sekolah sehat. Salah satunya adalah dengan 3 kegiatan sehat gizi, dan sehat imunisasi. Nah, tadi sehat imunisasi kita sudah melaksanakan bersama dengan Puskesmas kita bias. Nah, sehat gizinya kita sudah memprogramkan anak bawa bekal makanan sehat pakai mesti. Nah, lalu jadi berarti yang sehat gizinya kita melanjutkan program sekolah juga tentang senam setiap hari Selasa. Nah, apalagi kalau ini sudah berkaitan dengan anak membuat poster, membuat video, itu akan lebih mengaktifkan siswa. Dan mungkin saran dari ibu, program PAUD ini jangan lepas atau harus berkolaborasi dengan PPID sekolah, supaya program-program sekolah terus akan muncul di medsos sekolah, di media sekolah, sehingga kita juga akan makin dikenal sekolah kita. Sehingga ini ibu menunjang program ini, dan kalau berjalan pun nanti di semester 2 dimulainya, ibu sangat mendukung, mensupport, silakan dilakukan. Dan mungkin tadi ketika kita persiapan pun untuk program cerdas ini untuk kebugarannya, nanti pun sekolah pasti akan bisa juga memfasilitasi sarana-sarana yang dibutuhkan dalam program. Mungkin itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala, saran dan masukannya tentunya sangat berharga sekali untuk saya ke depannya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua, kakak-kakak semua, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dan bisa memulai proyek ini di awal semester genap, sehingga nantinya mudah-mudahan proyek ini bisa berkelanjutan. Oke. Terima kasih. Apabila tidak ada pertanyaan dan saran lagi, boleh kalau saran boleh nanti dicantumkan di sticky note ya. Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih Ibu Kepala. Terima kasih juga Kak Yuyun sebagai pembina Kombel Berjaya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan, serta terima kasih kakak-kakak semua yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan atau berkolaborasi dengan presentasi rancangan proyek cerdas ini. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa tetap berjaya sesuai dengan nama Kombelnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kakak-kakak boleh ditempel bikin note di sini sebagainya nanti di buku. Enggak, ya dua-duanya nggak apa-apa. Tempel saja. Sarannya boleh. Boleh. Saran pemain dari boleh. Nggak usah pakai nama. Nanti tempel, kalau kita nanti ditempel pakai saran. Aku mau bilang saran. Saran.